Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Ananda? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah, Bu. Ya, pada sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita lancar dan juga anak-anak ibu semua dapat memahami materi dengan baik. Nah, ketua kelas Dini, silakan memimpin doa, Din. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Nanda. Nah, sebelum belajar, Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Kepada Ananda semua, disilakan untuk mengaktifkan kameranya agar Ibu dapat melihat apakah Ananda sekali ini atau tidak. Dan untuk yang kepanggil namanya, silakan bersuara ya, Nanda. Mutiati Fatma. Hadir, Bu. Dini Fitra Tunida. Hadir, Bu. Lena Rizka Saragi. Hadir, Bu. Sherly Anggun Putri. Hadir, Bu. Tika Putri. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Oke, sepertinya Anissa terkendala sinyal lagi. Oke, ada ya ternyata. Indahul Hutmawadah. Apakah ada Indah? Hadir, Bu. Maaf, Bu, Sepertinya enggak Indah kedengaran juga tadi, tidak. Bu. Jaringannya Oke, agak jadi susah. ya. Oke. Kalau untuk Ananda Ibu yang lainnya, kalau misalnya ada terkendala sinyal, bisa konfirmasi ke Ibu ya. Oke, selanjutnya Elsa Najma. Elsa, apakah Elsa ada? Oke, sepertinya Elsa berada, sinyalnya kurang bagus. Kita langsung saja ke Iit Rahmadini. Hadir, Bu. Oke, Fahira. Ada Fahira. Sinta. Ya, Bu. Oke, Sinta hadir ya. Oke, berarti semuanya Ananda hadir, yang terkendala sinyal sepertinya Elsa sama Fahira ya. Akan Ibu note. Nah, kita sudah presensi ya. Nah, untuk Ananda semuanya, agar pembelajaran kita lebih baik dan Ananda nantinya yang Ibu sampaikan juga nanti ingin dibaca lagi juga bisa. Silakan untuk mengeluarkan buku catatannya, paket, pulpen, dan alat tulis lainnya yang dibutuhkan. Dan untuk yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita, dipersilakan untuk disimpan dahulu. Paham, Ananda? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, itu tentang apa aja?
Tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, Bu. Oke. Nah, Ibu akan menjemput pengetahuan Ananda terlebih dahulu nih pada pembelajaran kita. Ada yang tahu tidak mengapa kita perlu dalam mencerna makanan? Bu, Oke, silakan Dini. agar kita dapat menyerap vitamin dari makanan yang kita makan, Bu. Oke, nah bagus ya. Nah, sudah benar, tapi masih kurang lengkap nih. Ada tidak yang bisa melengkapinya? Bu. Oke, silakan Mutia. Agar kita dapat mendapatkan energi untuk beraktivitas, Bu. Oke, nah yang disampaikan oleh Dini dan Dini tadi ya, yang disampaikan oleh Dini dan juga Mutia itu sudah benar ya, Nanda. Nah, makanan yang kita makan itu akan dicerna, berarti kita ini akan dapat menyerap vitamin, mineral, dan juga zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi yang agar kita dapat beraktivitas dengan baik pada kehidupan kita. Nah, ada yang tahu tidak organ apa saja yang menyusun sistem pencernaan manusia? Jadi menjawab, Bu. Oke, silakan Dini. Apa tadi Bu? Maaf Bu, mudah kurang nyimak tadi Bu. Oke, maaf ya, sepertinya sinyal Ibu juga bermasalah. Apa saja yang menyusun sistem pencernaan manusia? Mudah tahu Bu. Oke, coba Mutia. Ada usus, lambung, usus besar, itu ada usus halus. Tuh Bu. Oke, sudah benar ya. Ya, betul sekali ya Mutia. Nah, tetapi masih ada lagi nih yang organ lainnya, dan organ tersebut lainnya itu juga akan kita bahas pada hari ini. Tahukah Anda bahwa setiap hari tentunya kita akan memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi ini dapat diperoleh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang nantinya akan diolah menjadi energi oleh tubuh kita. Karena terjadi sebuah proses di dalam sistem pencernaan, maka makanan yang kita konsumsi akan berbeda mulai dari bentuknya, rasa, aroma, dan juga tekstur yang dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai proses pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh, mulai dari awal hingga akhir. Namun sebelum untuk melangkah lebih jauh pada proses pencernaan, kita juga perlu nih mengetahui tentang sistem pencernaan itu sendiri. Oke, pada pembelajaran kali ini, Ibu ingin semua anak didik Ibu ini semangatnya dalam belajar. Apakah semua anak Anda semangat? Semangat Bu. Semangat, Bu. Oke, Bu Tia sama Dini ya dari tadi yang menjawab. Bagaimana yang lain? Semangat tidak? Semangat kali Bu. Semangat, Bu. Oke, Rena semangat ya. Nah, dalam mempelajari sistem pencernaan ini, bagaimana proses, manfaat, ataupun kegunaan organ-organ pada tubuh kita. Nah, selain itu, kita juga dapat memahami tubuh kita lebih baik. Oke, bagaimana Nanda? Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Udah, Bu. Udah Bu. Oke, nggak ada yang tertutup sama halaman lain atau gimana kan? Enggak Bu. Enggak, Bu. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, kita kan mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua yaitu memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya untuk menjaga kesehatan dari sistem pencernaan. Nah, yang ketiga yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi.
Nah, untuk sistem penilaian kita pada kali ini itu Ananda semua akan dinilai berdasarkan dari sikapnya, kerjasama, tanggung jawab, dan juga melalui pengamatan yang akan dilakukan oleh Ibu, dan juga penilaian format dari sebagai penilaian pengetahuan dari peserta didik. Nah, nanti itu Ananda akan berdiskusi, Ibu akan berikan LKPD kepada Ananda untuk Ananda jawab pada saat diskusi. Bagaimana Ananda, apakah sudah paham dengan rundown pembelajaran kita? Sudah, Bu. Bu. Oke, kita langsung saja. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu materi, baru nanti Ananda akan diskusi. Dapat Ananda lihat pada gambar slide tersebut itu adalah sistem pencernaan manusia. Nah, manusia itu membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan dan juga hewan. Makanan yang kita makan ini harus dicerna dan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil ataupun sederhana. Dan untuk prosesnya itu berlangsung di dalam saluran pencernaan ataupun organ-organ pencernaan. Dapat Ananda lihat pada gambar manusia tersebut. Kan ada nih, ada mulut, ada faring, eksofagus, hati, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan juga anus. Nah, yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan organ saluran pencernaan. Ada juga organ itu, ada juga yang kelenjarnya. Secara umum, pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pencernaan kimiawi dan juga ada pencernaan mekanik. Nah, untuk pencernaan secara mekanik ini, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang kecil dan juga halus. Sedangkan pada proses kimiawi itu, yaitu menggunakan dari zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim. Itu dapat terjadi di mulut, lambung, dan juga usus. Nah, enzim itu sendiri adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi dalam mempercepat reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, berikut ini akan diuraikan proses yang berlangsung pada sistem pencernaan manusia yang melibatkan organ-organ penyusunnya. Dapat Ananda lihat pada bagian A ini adalah mulut. Ada gigi, ada langit keras atas yang ini, ada gusi, ada tonsil, ada lidah, gusi, dan ujung saluran kelenjar ludah. Nah, pada mulut, proses pencernaan makanan ini dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut ini merupakan awal dari saluran pencernaan, yaitu pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Untuk mekaniknya yaitu mulut akan menghancurkan makanan menjadi lebih lunak menggunakan gigi. Dan secara kimiawinya itu akan menggunakan kelenjar ludah ya, Nanda. Nah, pada mulut itu juga ada lidah, gigi, dan juga kelenjar ludah. Pada lidah ini berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Dapat dilihat berikut merupakan gambar dari lidah. Lidah ini juga membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan juga mengenali tekstur dari makanan. Selain itu, juga lidah berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan juga asam. Untuk saraf pada lidah ini juga sensitif ya, Ananda. Mungkin Ananda ketika minum pasti akan terasa panas dan juga dingin. Dan tekanan itu merupakan bentuk refleksi dari saraf lidah. Nah, selanjutnya yaitu ada gigi. Pasti Ananda tahu kan bentuk gigi itu bagaimana. Nah, tanpa adanya gigi, manusia kita akan sulit dalam memakan makanan yang dimakan. Gigi ini tumbuh di dalam lesung pada rahang dan memiliki jaringan seperti tulang kering. Akan tetapi, gigi ini merupakan bukan dari bagian dari kerangka. Nah, selanjutnya Ibu akan masuk kepada kelenjar ludah. Pada kelenjar ludah,
itu akan menghasilkan air ludah atau mana berfungsi dalam melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan sebagai melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan juga rasa. Untuk enzim yang ada, sepertinya slide. Oke. Untuk enzim yang ada di mulut itu ada enzim piperalin atau disebut dengan enzim amilase yang berfungsi dalam mengubah makanan dalam mulut yang mengandung karbohidrat menjadi gula sederhana, yaitu menjadi maltosa. Selanjutnya yaitu ada kerongkongan. Pada kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan. Berikut ini merupakan gambar dari kerongkongan ya, Nanda, di mana bagian pangkal ini yang disebut dengan faring. Ini faring yang berotot lurik dan juga bekerja secara sadar menurut kehendak kita. Kemudian, makanan yang berada di dalam kerongkongan ini hanya sekitar beberapa detik, yaitu ada 6 detik. Sebelum masuk ke esofagus, akan melewati PK atau disebut dengan faring. Yang ini ya, yang ada tanda warna kuning ini, faring. Dapat kan terlihat, Ananda? Yang kuning ini? Bisa, Bu. Oke, cepat ya. Nah, faring ini merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan juga saluran pernapasan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada lambung. Nah, di lambung ini saluran pencernaan akan melebar seperti kantung. Kan dapat terlihat nih. Di mana bagian atas rongga parut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan juga limfa. Untuk lambung ini kan berbentuk seperti J nih, dapat Ananda lihat, yang dapat mencerna makanan secara mekanik melalui dinding-dinding lambung ini ataupun secara kimiawi, yaitu dengan enzim-enzim yang ada di lambung seperti HCl. Pada lambung juga terdiri atas 4 bagian, yaitu ada bagian kardiak, yang ini kardiak, ada bagian fundus, ada bagian badan lambung, ini badan lambung. Terus ada yang berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Nah, kardiak ini merupakan lanjutan dari muara lambung yang berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan yang seperti Ibu bilang sebelumnya. Dan ada juga nih pilorus. Pilorus ini yang berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Pada ujung kardiak terdapat klep ataupun sphincter yang disebut dengan sphincter esophagus. Sedangkan pada ujung pilorus yang ini ada yang disebut dengan sphincter pilorus. Kita next. Selanjutnya yaitu usus halus atau yang disebut dengan intestium. Nah, makanan yang dicerna oleh lambung itu akan masuk ke dalam usus halus ya. Nah, usus halus ini merupakan saluran yang menyerupai selang yang berdiameter 2,5 cm. Jika dibentangkan saluran ini semuanya secara lurus itu dapat mencapai 6 meter ya, Nanda, cukup panjang. Terus di dalam usus halus ini juga terdapat struktur yang disebut dengan villi. Nah, villi ini merupakan tonjolan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan penyerapan. Kita next ke usus besar. Nah, penyerapan zat makanan. Adapun zat yang tidak dapat diserap akan didorong menuju usus besar. Nah, di dalam usus besar inilah sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri. Salah satu fungsi dari usus besar itu yaitu menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Untuk sisa makanan yang siap dikeluarkan oleh tubuh itu akan dibentuk menjadi feses yang akan dikeluarkan melalui anus ini ya, anus tersebut. Nah, pada anus feses akan didorong secara teratur
dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum ataupun poros usus merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagaimana Ananda, apakah sudah paham? Ataukah ada yang masih kurang paham Ananda? Sudah paham, Bu. Tanya, Bu. Bu, Oke, silakan Mutia. eh, Ya. kalau orang muntah itu kenapa ya, Bu? Apakah ada gangguan di lambungnya, Bu? Makanya dia muntah atau gimana? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Mutia. Ini walaupun nggak masuk dari materi kita, tapi juga perlu kita pelajari. Nah, sebelum Ibu menjawab nih, coba dari Ananda, teman-teman Ananda yang lainnya, apa ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mutia? Silakan. Anissa. Baik, Bu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mutia, Bu. Oke, silakan. Muntah itu terjadi karena penyakit seperti MAH, Bu. Oke, bagus ya Anissa. Nah, itu juga bisa ya terjadi Ananda. Nah, adakah yang dari Ananda yang ingin menambahkan jawaban? Tidak, Bu. Sepertinya tidak ada. Oke, akan Ibu jawab. Oke. Nah, muntah itu dapat terjadi dari berbagai kondisi. Ada yang karena stres, ada yang karena keracunan makanan, ada yang karena masalah pencernaan, ada yang terkena seperti sakit MAH, ataupun kondisi medis lainnya. Nah, pada saat muntah, di bagian paling bawah dari esofagus ini, ada sebuah katup yang dapat memisahkan esofagus dengan lambung, yang juga sebelumnya telah Ibu sampaikan. Yang ini ya. Nah, pada kondisi normalnya, katup ini akan memisahkan antara esofagus dan lambung. Ini ya, katup yang memisahkan esofagus dan lambung ini akan berada dalam kondisi tertutup. Ketika seseorang menelan, katup ini akan terbuka sehingga makanan yang ada di esofagus bisa masuk ke lambung. Nah, setelah itu katup ini akan tertutup kembali. Nah, ada juga yang disebutkan dengan reflux asam, yaitu gangguannya yang terjadi pada katup ini, sehingga katup ini dapat terbuka ketika pada keadaan yang tertentu, yang seharusnya katup ini tidak terbuka. Nah, terbukanya katup ini akan membuat isi yang ada di dalam lambung, seperti enzim, makanan, ataupun cairan lambung ini akan naik ke atas dari lambung, yaitu naik ke esofagus, sehingga dari esofagus langsung dikeluarkan melalui mulut. Nah, hal tersebut makanya terjadi muntah tersebut. Bagaimana Anissa, apakah sudah paham? Maaf, siapa tadi yang Maaf, bertanya? Bu. Yang bertanya ya? tadi Mutia, Bu. Oh iya. Bagaimana Mutia? Insya Allah sudah paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan LKPD yang akan Ananda bahas. Bentar. Oke, dapatkah terlihat share screen Ibu yang baru ini? Belum, Bu. Belum. Ini sudah, Bu. Bagaimana yang lain? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Belum, Bu. Belum? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini itu LKPD yang nantinya akan Ananda bahas bersama-sama pada kelompok Ananda. Di sini ada nama, ada kelas, ada juga kelompok. Dan ini dan sebagainya. Ada lagi di bawah ya. Nah, nanti itu ada dua dalam bentuk tabel yang akan Anda isi. Dan untuk mencarinya itu juga telah Ibu berikan link video. Nah, dari dua link video tersebut, Ananda dapat lihat dan
dan menjawab yang akan Nanda bahas. Bagaimana Nanda, apakah sudah paham dengan pencariannya? Sudah, Bu. Oke, silakan Nanda masuk ke breakout room masing-masing kelompok sesuai kelompok yang sebelumnya ya Nanda. Ya, Bu. Tugas Bu Yanti, Len. PKN tuh nggak paham aku, Len. Gimana tuh? Belum, Din. Nanda juga nggak paham tugasnya kayak mana, makanya belum ada buat. Ini Iya, banyak. kelompok 2. Kenapa kok berbicaranya yang lain ini? Bagaimana progres LKPD-nya? Belum lagi, Bu. Belum, Bu. Belum kan? Video yang Ibu kirimkan linknya sudah dilihat atau belum? Belum juga, Bu. Belum, Bu. Ini kok kenapa malah bercerita mengenai tugas yang lain? Sekarang Ananda itu belajar dengan Ibu, dengan belajar biologi. Nah, kok jadi ke yang lain nih? Kok nggak Iya, fokus? Bu. Sedikit lelah, Bu. Sedikit Iya, Bu. lah. Banyak Nanti tugas, Bu. siap itu ya, siap belajar nanti tidurlah lagi atau gimana. Banyak tugas, pasti semua banyak tugas. Nanti dikerjakan, pasti selesai itu. Paham, Ananda? Paham, Bu. Ibu Oh, tidak ya, Bu. ingin ya diduakan kayak gitu. Jangan diulangi lagi ya. Tidak, Bu. Baik, Oke. Bu. Untuk LKPD-nya apa ada kendala? Sekarang belum ada, Bu. Belum dilihat, Bu. Belum dilihat ya. Lihat dulu link video yang Ibu kirimkan. Nanti Ya, jawab Bu. pertanyaannya. Kalau misalnya ada kendala, nanti kita diskusikan pada diskusi presentasi nanti. Silahkan Ya, Bu. dilanjutkan. Oke. Baik, Bu. Oke. Nomor 4 tuh ada dapat nggak, guys? Sama Ai ada, tapi masih ragu jawabannya yang dapat gitu. Mutia ada dapat nggak? Kelompok 1. Ya, Ibu. Ya, Bu. Bagaimana progres LKPD-nya? Ada yang Sudah dijawab, Bu. Oke, ada yang sudah ya. Video yang Ibu kirimkan tadi sudah ditonton? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Bagus ya kelompok 1. Nah, ada kendala atau tidak dalam menjawab pertanyaannya? Tidak, Bu. Tapi yang nomor 4 tuh ada dapat, Bu. Cuman agak ragu sama jawabannya, Bu. Oke. Untuk jawaban yang ragu didiskusikan dulu ya sesama anggota kelompoknya. Nanti kalau misalnya nggak dapat ataupun masih ragu juga, nanti kita akan bahas pada saat presentasi bersama. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Tuh untuk diskusi LKPD-nya sudah habis ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi dari LKPD yang telah Ananda jawab. Kelompok siapa dulu yang mau nih? Kelompok 1 atau kelompok 2? Mutia aja, Bu. Kok diam aja nih? Apa Dini? Kelompok Mutia aja, Bu. Yang dulu, Bu. Kelompok Mutia. Kok dilempar-lempar ini ya? Ya udah, kelompok Dini aja. Ya. Nggak dilempar-lempar. Dini Obi milih-milih, Bu. Enggak, Nggak Bu. boleh Mutia ya kayak gitu. Kelompok Dini aja. Langsung saja presentasi dari kelompok Dini. Silahkan Dini untuk share screen. Baik, Bu. Bentar, Bu. Sudah kelihatan share screen-nya, teman-teman dan Ibu. Oke, sudah. Ai belum, Din. Ini separuh aja. Baik, teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok akan membacakan hasil dari kelompok kami mengenai jawaban dari diskusi LKPD kami. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar tadi, itu bagian A adalah mulut fungsinya untuk mencerna makanan secara mekanis.
Yang kedua, bagian yang B atau nomor yang B itu adalah kelenjar ludah. Fungsinya sebagai pelumas makanan ketika dicerna di dalam mulut. Dan yang C itu adalah kerongkongan. Fungsinya setelah makanan selesai dikunyah dengan lembut di rongga mulut, akan disalurkan oleh kerongkongan menuju lambung untuk dicerna kembali. Dan yang D itu adalah lambung. Fungsinya mencerna makanan secara kimiawi dan mekanik. E itu pankreas untuk membantu sistem pencernaan manusia agar berjalan dengan lancar. F adalah usus halus. Fungsinya setelah dicerna oleh duodenum dan jejunum, nutrisi yang terkandung dalam makanan akan diserap oleh ileum yang akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Dan yang G itu adalah usus besar, di mana fungsinya itu untuk mengatur kadar air pada makanan. Dan yang H adalah anus. Fungsinya dapat sebagai tempat yang menjadi pintu keluar untuk feses yang telah mengalami pembusukan sehingga dapat dikeluarkan. Terima kasih Dini. Nah, untuk kelompok 1 bagaimana? Apakah sama jawabannya, hampir sama atau ada perbedaan? Sama, Bu. Oke, berarti lanjut ke kelompok 1. Jadi kelompok 1 siapa yang mau tampil? Mutia, Bu. Oke, silakan Mutia. Baiklah Bu, untuk program kelompok 1 yang bisa dijelaskan itu organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan, yaitu organ yang menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan seperti lidah, gigi, kelenjar air lidah atau saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Dapat dilihat itu ada struktur rongga mulut dan letak dari kelenjar saliva. Selanjutnya lidah. Strukturnya sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah, merah muda bernama mukosa. Fungsinya sebagai indera pengecap dan dapat merasakan makanan yang masuk. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai pengatur letak makanan dan membantu proses pengenalan. Selanjutnya ada organ gigi dengan struktur gigi tumbuh di dalam lesung pada rahang dan memiliki jaringan seperti pada tulang. Fungsinya itu menghasilkan makanan. Selanjutnya itu ada kelenjar saliva. Strukturnya kelenjar merokrin yang bentuknya berupa tubuloalveolar atau tubuloalveolar yang fungsinya itu mensekresikan air liur atau saliva ke dalam rongga mulut untuk kemudian membantu melindungi mulut. Selanjutnya itu ada organ hati. Strukturnya dua bagian atau lobus di sebelah kanan dan kirinya. Di bagian luarnya, organ ini ditutupi oleh lapisan seperti kapsul yang bernama Glisson kapsul. Dengan fungsi organ yaitu memproduksi enzim-enzim merombak sel darah merah yang sudah mati, menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebih, menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa bila dibutuhkan, mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glukosa, dan dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen, serta menetralisir zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun yang dari luar tubuh. Selanjutnya ada kantung empedu. Strukturnya berbentuk seperti buah sir dengan ujungnya terbuka ke ductus cysticus yang dibagi menjadi 3 bagian, tembus, kuku, dan leher. Fungsinya itu seperti penyimpanan empedu. Selanjutnya ada pankreas. Strukturnya merupakan kelenjar ganda yang bersifat sebagai eksokrin dan endokrin. Sebagai kelenjar majemuk bertanda memiliki struktur yang hampir mirip dengan lidah. Fungsi eksokrinnya yaitu produksi protein pencernaan, menyimpan enzim sinektis, aktif saat protein masuk, trypsinogen, chymotrypsinogen atau chymotrypsin membentuk protein, karboksipeptidase
amilase untuk mencerna karbohidrat. Oke, bagus ya dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, untuk penampilan dari kelompok 1, bagaimana kelompok 2? Apakah ada perbedaan? Secara umumnya nggak ada, Bu, yang perbedaannya, Bu. Cuman kata hubungan aja palingan beda, Bu. Untuk jawabannya sama, Bu. Oke, bagus ya. Nah, berarti kelompok 1 dan 2 ini untuk sudah melihat video yang Ibu jelaskan tadi dan juga menjawab LKPD-nya juga sudah benar. Nah, mungkin sebelum kita tutup, untuk evaluasi nantinya, kepada Ananda silakan untuk membuat tugas di e-learning, sudah Ibu kirim, dan juga sudah ada tanggal tanggapnya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, tolong Ananda baca-baca lagi materi kita selanjutnya, agar nanti pembelajarannya lebih efektif. Dan juga untuk Ananda, Ibu harapkan untuk fokus ya di pembelajaran, jangan main-main ataupun berbicara mengenai tugas lain, karena itu bukan materi kita. Paham, Ananda? Bu. Oke. Siapa yang bisa? Oke. Ini untuk mengakhirinya, Ibu ingin Ananda menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Ibu tunjuk aja ya. Coba Sherly. Sherly masih ada atau tidak di Zoom kita? Ada, Bu. Oke, silakan Tapi izin, dibacakan. Bu, karena kalau hidupin kamera pas membaca itu nanti keluar Zoom, Bu. Oke, nggak apa-apa. Baik, Bu. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Fungsi utama dari sistem pencernaan adalah menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan pada tubuh manusia terjadi dalam dua sistem, yaitu mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan gigi di dalam mulut kita, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim dalam tubuh. Tubuh kita membutuhkan nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh. Makanan yang dimakan tidak secara langsung masuk ke dalam tubuh, akan tetapi diproses terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi sangat dianjurkan. Sekian, Bu. Oke, bagus ya, Sherly. Dan untuk semuanya, karena jam pembelajaran kita sudah habis, untuk pembelajaran lebih lanjutnya akan Ibu kirimkan di WA Group. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan juga tetap jaga kesehatannya dan juga patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu izin live ya. Ya, Bu. Bu, sampai jumpa, Bu. Bu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga